Jo, dengerin Jo. Lu di dalam Islam itu nggak ada keselamatan. Muhammad saja tidak bisa menyelamatkan. Jo, lu bangga banget sama Muhammad. Emang lu kenal di mana sama Muhammad? Kristen itu yang tidak ada keselamatan, ya. Tidak ada ayat dalam Alkitab mengatakan bahwa Kristen akan selamat. Yang ada dalam Alkitab itu orang yang memanggil Yesus Tuhan, itu akan diusir. Kalau di dalam Kristen itu jelas Alkitabnya. Kalau di dalam Kristen itu jelas nabinya, jelas Tuhannya, jelas juga rasulnya Paulus. Paulus kece. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Pasti selamat. Begitu. Kalau Muhammad kan sudah jelas dinyatakan surat 46 Qaf ayat 9, dia tidak tahu nasibnya. Kasihan deh kalian masih di dalam Islam. Yang cerdas pasti murtad dengerin Muhammad kece, begitu. Sudah, jangan berasumsi, keluarkan dalil, data mana, begitu aja. Dari dulu ke dulu masa ilmu kamu hanya gini-gini tuh. Di mana dalilnya orang Kristen itu akan selamat? Yang ada dalilnya itu Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu orang yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir. Itu ya ada dalilnya. Kalau kamu ini tidak ada dalilnya, di mana dalilnya? Ya orang Kristen itu akan selamat, akan masuk surga di mana? Kalau Bible kan hanya risalah petunjuk, kalau dilakukan akan terjadi, kalau tidak dilakukan tidak terjadi. Saya komparasikan ibarat orang membaca resep membuat roti. Kalau dibaca saja tidak mungkin dapat jadi roti. Tapi kalau dilakukan hasil resep itu, maka kamu akan makan roti. Begitu, tidak ada orang makan resep roti. Di mana-mana juga tetap makan roti. Resepnya cuma jadi petunjuk seumur-umur. Jelas ya bro? Kecap. Ada atau tidak dalam Bible kamu itu orang Kristen akan selamat? Kalau di Al-Quran itu Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi pasti selamat. Sekarang saya tanya, apakah Kristen itu bisa selamat? Malahan tertulis orang yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir. Kecap. Jadi jangan berharap lah kecap. Ya, jangan berharap tinggi-tinggi. Kamu ini kalau kambing adak baik, ya. Tapi ini domba bukan, kambing bukan. Tidak tahu kamu apa ini jadinya nanti nih di akhir penghakiman ini. Karena tidak ada dalilnya atau datanya orang Kristen itu akan selamat. Tidak ada ayatnya Muhammad itu diutus oleh Allah karena tidak ada yang tahu. Dia kan mengaku sendiri jadi rasul. Dan tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Allah mengutus Muhammad bin Abdullah. Dengar ya, Allah tidak mengutus nama Muhammad bin Abdullah. Allah tidak mengutus nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Dengar, Allah tidak mengutus nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Tidak ada di Al-Quran. Jadi kamu itu mau bikin Nabi sendiri, bersaksi sendiri, gombal itu. Sudah kecap, kamu ini jangan menghindar, ya. Di mana ayatnya orang Kristen itu akan selamat? Di mana? Kamu tunjukkan, jangan berasumsi. Ya, bagaimana kamu jaki akan tahu Allah, Rasul aja kamu tidak paham, masih tanya ke saya. Apa nggak bikin malu itu? Kamu nggak tahu Nabi, nggak mau tahu Rasul. Kok ditanyain ke saya? Waduh, kasihan bener. Kecap, jangan kabur kecap. Kamu ada di mana kecap? Oke, kece jawab ya. Pengki, kece jawab dengerin. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah diutus oleh Allah.
Jadi tidak ada nabi Arab yang sah karena tidak tertulis di Al-Quran. Lah kamu membanggakan Muhammad bin Abdullah perintah siapa? Jelas ya? Tidak ada ayatnya. Ini jawabannya. Tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan kamu lagi. Kasihan deh kamu. Ini jawabannya ya. Jawaban pertanyaan kamu tentang nabi. Tidak ada nabi Arab yang ada dari Israel. Ada yang Israel, surat 2 Al-Baqarah ayat 40. Ya bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum 'alal alamin. Itu Al-Baqarah ayat 47 atau 40 ya, baca itu. Sudah kece ya, orang Islam itu pasti selamat. Itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Sekarang saya tanya, orang Kristen apa bisa selamat? Menurut Bibel ya. Jangan kamu lari kemana-mana ya. Sekarang kamu jawab ya. Yang ada itu orang yang memanggil Yesus Tuhan diusir, Kecap. Jadi kamu mau bantah apa? Oke, jadi sekarang Kecap KO 1 ronde. Pengki, nabi yang diutus itu Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Muhammad kece, Nabi Paulus kece, Yohanes kece, itulah nabi. Kamu tahu nggak nabi? Nabi itu adalah orang yang membawa berita keselamatan, itu nabi. Yang membawa kabar keselamatan itu nabi. Kalau nabi yang mengajak perang itu bukan nabi, itu syaiton. Itu jin ifrit dari Arab itu. Oh, berarti Taurat ya, Nabi Daud. Yang itu bukan nabi ya. Memang kamu ini Kecap pintar bohong juga ya. Kamu kalau sekolah pembohong ini ya kemungkinan langsung lulus. Tidak pakai kelas 1 lagi langsung lulus, Kecap. Agas, bagaimana mungkin orang Islam selamat? Nabinya saja tidak selamat, tidak mungkin agamanya selamat, kan aneh. Jadi yang diselamatkan apanya? Muhammad sendiri nggak selamat, bagaimana mungkin kamu pengikutnya bisa selamat? Ini kan menghibur diri doang. Benar kan? Menghibur diri. Tidak ada ayatnya Muhammad selamat. Makanya banyak yang murtad sekarang. Karena pada tahu Al-Quran tidak bakal menyelamatkan umat Islam. Kasihan deh loh. Ya itu bagi kamu, tapi saya kan punya dalil ya, punya data. Ya, bahwa Islam itu rahmatan alamin. Rahmat untuk segala alam. Dan orang janganlah engkau mati sebelum beragama Islam. Ada dalilnya. Ya, Kecap. Sekarang saya tanya kamu, di mana dalilnya Kristen itu selamat? Bukan pengikut Yesus ya. Kristen itu selamat, di mana dalilnya? Aduh sakit. Kecap. Yang ada itu orang memanggil Yesus Tuhan diusir. Ada dalilnya. Dasar bodoh Bibel kamu ini, Kecap. Yang pembohong itu kan agak. Muhammad ditawar-tawarin ke orang lain. Kamu juga belum kenal, tawar-tawarin ke orang. Itu kan membohong. Dasar pembohong, agas. Ya, saya punya data, punya dalil, Kecap. Kamu ini di mana dalilnya? Ya, sekarang mau tanya dalil, tanya dalil. Siapa yang punya dalil berarti mereka itu menang. Kecap kalah, kecap kalah, kecap kalah. Tidak punya dalil diusir kamu, Kecap. Orang yang memanggil Yesus Tuhan diusir. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke, saya jawab domba ya. Ini domba tersesat apa domba kambing? Apa kriteria Tuhan? Yang pertama, Tuhan hidup kekal. Dia turun lagi di hari kiamat. Itu kriteria Tuhan. Tuhan mengasihi. Yesus mengasihi.
Tuhan wujud, Tuhan ada. Nah itu kriterianya. Sedangkan Allah wujudnya nggak ada. Berarti itu dongeng. Tidak ada orang yang bisa menunjukkan tentang Allah. Wujud Allah itu seperti apa nggak ngerti. Kecap cuma 3 kecap. Tuhan kasih. Tuhan hidup kekal. Tuhan wujud. Oke. Hidup kekal. Yesus pernah mati. Yesus gagal menjadi Tuhan. Walaupun 3 hari tapi dia pernah mati. Tuhan kasih. Yesus mengutuk pohon arak, berarti tidak ada kasih di dalam dirinya. Pohon yang tidak ada salah dia kutuk. Oke? Berarti gagal. Oke? Gagal. Beda dengan Allah, ya, dia wujud, bertemu dengan Musa, ada tertulis dalam Al-Qur'an. Ya, suaranya ada. Dalam hadis waktu Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Walaupun kamu bilang itu palsu, terserah kamu, tapi ada dalilnya. Sekarang saya tanya, di mana dalilnya orang Kristen akan masuk surga? Tapi para mu'alaf itu biasanya pada penipu. Itu terbukti Yaya Walone tipu, bohong. Ustadz Kainama juga bohong. Manahem Ali juga bohong. Ada lagi tuh anak kardinal, bohong. Kebanyakan para pembohong. Beda dengan mu'alaf, dengan apa namanya, murtadin. Murtadin jelas, semuanya itu pasti. Begitu Agas. Ya itu bagi kamu, ya itu bagi kamu. Yang saya tahu itu murtadin itu pembohong semua. Soalnya tidak ada dalil, ya dia paksa-paksa untuk ada. Woi, ingat kamu diusir, woi, tidak tahu malu. Kamu memanggil apa Yesus sama Tuhan, ya? Kamu diusir. Baca tuh Matius 7 ayat 21 sampai 23. Berhentilah, kecap. Iya kasihan ya, orang tunggang tungging mendirikan tiang agama, ngomong nyembah Allah. Kasihan ini orang nggak tahu diri. Nasibnya calon neraka lagi. Fawailul lil muslimin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Coba itu sholat akan celaka, dirakukan. Ngeri, a'udzubillahi min dzalik. Aduh, ayo buru tinggalin daripada lu masih masuk neraka. Tinggalin mendirikan tiang agama supaya kalian tidak masuk neraka. Salat 5 waktu itu kan tiang agama. As-sholatu imaduddin, itu hadisnya. Paham nggak kamu ini salat itu tiang agama? Kecap, saya yang kasihan sama kamu. Karena dalam Bible tidak ada dalilnya Kristen itu akan masuk surga. Kamu tunjukkan di mana dalilnya. Tapi kalau dalam Al-Quran ada dalilnya. Islam itu adalah, kamu bisa jawab sendiri ya. Jangan mati sebelum beragama, kamu bisa jawab sendiri, kecap. Woi, kamu diusir, kecap. Woi. Yang enggak lah nyebut batu, cuma nyebut Hajar Aswad, Ka'bah. Usoli fardu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal Ka'bah. Oh, Ka'bah yang disebut bukan Allah, bukan menghadap kepada Allah. Berarti kamu tipu, bohong. Ada enggak ayatnya menyembah Ka'bah, menyembah batu? Ada. Itu yang dibaca tiap sore sama kamu, tiap waktu sholat. Itu sembah batu. Mau tidak mau, diterima atau tidak, itu ada sembah Ka'bah. Kecap, coba artinya. Sampai habis ya. Jangan hanya sampai di kiblati ya. Sampai habis. Artinya pakai bahasa Indonesia. Kamu kan pakar bohong. Iya, Kristen tidak ada dalilnya masuk neraka, yang ada masuk surga, ikut Yesus karena Yesus dari surga. Kalau Muhammad dari neraka itu benar, karena dia mengajak manusia sebanyak mungkin masuk neraka. Fawailul lil musholin, itu kan dalilnya.
maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Itu terus yang akan saya sampaikan. Supaya apa? Orang sholat itu nyadar. Kamu kan sholatnya mabuk, mabuk agama Islam. Bukan sholat ibadah kepada Tuhan. Karena kamu tidak mengerti ibadah. Begitu ya. Sudah tunjukkan dalil. Kalau asumsi begitu tuh ya berarti ini debat kusir, Kecap. Tunjukkan dalil, Kecap. Tunjukkan dalil di mana itu tertulis Yesus berkata kerasnya akan masuk surga, dijamin surga. Tulis di mana ya, ayat berapa, pasal berapa kamu sebut. Saya buka sekarang. Yang ada itu kamu baca Matius 7 ya, itu asli, bukan bohong, itu asli. Woi, kamu diusir. Woi. Kasihan Kecap diusir. Prank. Lah agas lu, ketawa ketiwi lu, calon api neraka. Udah jelas tertulis di surat Al-A'raf ayat 179, kamu itu adalah manusia para penyembah batu yang akan dimasukkan jin dan manusia. Yang ada di neraka itu jin dan manusia. Kalau kamu penyembah jin, nah kamu masuk neraka. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Orang di luar Islam disebut kafir, dan orang kafir itu kayu bakar api neraka. Tidak ada yang bilang Islam adalah kayu bakar api neraka, tidak ada ya. Jadi di Islam kamu diusir, di Kristen kamu diusir. Woi, Kecap kasihan sekali. Prank. Yesus sudah kata Kecap prank. Ya itu kan bukti. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Lalu mendirikan tiang agama dibilang nyembah Allah, kan aneh bener. Sudah Kecap, kamu bantah itu Matius 7 itu. Itu dalilnya itu lengkap. Ya dengan baretnya langsung itu bahwa kamu diusir. Kambing bukan, domba bukan, tidak tahu kamu jadi apa ya. Oh mungkin rogen tayangan. Ya lebih gila orang yang baca-baca huruf Arab sampai nggak ngerti. Itu lebih gila. Baca-baca, tunggang-tungging sambil baca-baca huruf Arab. Itu lebih gila itu. Kalau yang nyanyi-nyanyi mengerti, bisa menyenangkan hati, memulihkan pikiran, memulihkan perasaan, memulihkan naluri. Sedangkan pakai bahasa Arab. Assalamualaikum. Itu kan namanya gila, itu ngomong sendiri, baca sendiri, pakai bahasa Arab. Jelas ya, lebih gila pakai bahasa Arab. Haleluya. Yang lebih gila orang yang nyanyi-nyanyi waktu Tuhannya dibunuh. Itu yang lebih gila. Aduh Kecap, kamu ini nih yang lebih gila itu Kecap. Jadi ada pantas sampai Tuhan kamu tuh usir ya orang yang memanggil dia Tuhan. Sadarlah Kecap. Cornelius Kece, di mana kamu? Jangan kabur. Cepat tunjukkan dalilnya dalam Bible kamu bahwa orang Kristen akan diselamatkan. Dan tunjukkan pula di mana dalilnya umat Islam akan masuk neraka. Cepat kece. Jangan pernah kamu mengatakan umat Islam itu akan diusir. Karena Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu untuk orang Kristen. Karena umat Islam tidak pernah bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, apalagi memanggil Yesus Tuhan, itu tidak pernah. Kece. Kecap, di mana kamu? Jangan